Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di pelatihan penggunaan media pembelajaran online mata pelajaran bahasa Inggris untuk guru SMP, SMA, SMK pada program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Ini dilaksanakan oleh tim PKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu saya Eka Putri Eliani, Rizky Amelia, dan Yusuf Al-Arif. Baik, hari ini kita akan mempelajari beberapa skill. Yang pertama yaitu listening, kemudian speaking, kemudian reading, writing, dan integrated skill. Oke, baiklah. Yang pertama adalah listening. Listening adalah skill yang lumayan sulit seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ada beberapa media online yang akan saya berikan di sini sehingga dapat Bapak dan Ibu aplikasikan di dalam kelas. Yang pertama yaitu Cambridge English Listening. Jadi di dalam aplikasi ini ada beberapa topik dan subtopik yang bisa dipilih. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih subtopik yang diinginkan dan kemudian akan bisa memutar recording yang diinginkan, dan biasanya di bawah recording tersebut juga ada script dari recording yang sedang diputar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia Cambridge English Listening. Description-nya adalah this app provides some recording of English listening materials which has some levels and themes. It's suitable for senior high school students. Benefitnya, it focuses on improving listening skill by improving materials at certain level and theme, and then it supports autonomous learning. It can be listed every time. It can be listened every time and everywhere, and then it helps to enrich students' vocabulary. And then how to use? Jadi kita menginstal melewati Play Store. Jadi open the app and then choose the level and certain theme. Tap on show transcript and users will see the text or do co-reading while listening. Users can set the speaker's pace and then make it faster or slow it down. And then user can see some difficult word related to the text that they have listened to. Finally, to examine users' understanding of the test, they can answer some questions on the show test. Jadi aplikasi ini menyediakan tes yang berdasarkan recording dari topik-topik yang disediakan. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengimplementasikan di dalam kelas, this is how to implement the application in the classroom. Teacher can control listening activities by determining proper materials needed, and then teacher can ask students about new familiar or difficult words excluded from the vocabulary. Then after learning many vocabulary, students are asked to do the exercises and report their score. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian itu aplikasi untuk listening. Kemudian aplikasi untuk speaking. Adalah Courage application. It also on Play Store. Jadi aplikasi seperti kalau di Indonesia adalah yes no question, and then we have also the topic here based on students level. Nah, this is the description. It is a guessing game. It must be played by more than one person. It is suitable for junior and senior high school students. And then the benefit, it's a fun activity, and then it can improve users' communication and collaboration skill, and it helps to practice users' creativity and critical thinking. How to use it? We only download it at Play Store or iOS, and then after downloading it, teacher can ask students to play the game. Jadi ini lebih mudah gitu ya to practice student speaking skill. Kalau implementasi di dalam kelas,
teacher bisa membagi students menjadi 3 sampai 5 orang. Kemudian teacher asks the students to take turn playing the game in the given time. Then teacher choose the theme that related to the last on that day. And then the teacher can give reward to the winning group and punishment to the loser. Nah, jadi lebih kepada game seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi satu aplikasi untuk speaking yaitu Lingbi. Nah, Lingbi ini adalah speaking tapi kita connect with, nah this one connect with the native speaker. Jadi how to use that? It is from Play Store also and also iOS, and then we should make a registration to create an account, and then user will get 200 points for free in the first time of login, and then feel free to talk to the native anywhere and anytime. It's kind of like a chat also. Jadi implementation in the classroomnya, teacher itu bisa meminta studentsnya to implement the application, to download the application, and then teacher asks student to do some practices to talk with the natives, and then teacher gives scores by using scoring number of speaking that made by the teacher. Jadi Bapak dan Ibu setelah meminta mahasiswa untuk mengaplikasikan Lingbi, mendownload dan mengimplementasikan Lingbi, itu bisa menilai speakingnya siswa melalui rubrik penilaian speaking seperti itu. Jadi it's kind like their personal dialogue to the native. Okay, next adalah reading. Okay, reading ini ada beberapa. Yang pertama yaitu 1,000 English stories. Jadi description-nya adalah it is an application about many stories, fiction and non-fiction. And then it's suitable for junior and senior high school students. Jadi karena ini English stories, banyak story di dalamnya, jadi bisa disesuaikan dengan level masing-masing siswa. Kalau itu junior high school, berarti memakai teks yang lebih pendek dan lebih sederhana. If it is senior high school, berarti memakai yang lebih complicated. Benefitnya, of course, it can improve students' creativity on writing a story because they have read the story first and then improve their critical thinking to create story. Jadi dari yang mereka baca, kita meminta mereka untuk writing. Jadi ada integrated skill juga di sini. Kemudian it can improve students' reading and listening skill and students' vocabulary. Okay. How to use the application? Download the application from Play Store or App Store, and then after downloading it, teacher or students can choose their own story that interested to read. Okay, the implementation, teacher can ask students to read one of the stories. After reading the story, students are given the task based on the story. It might be in the form of WH question. Tapi kelemahannya di sini adalah dia tidak menyediakan latihan untuk latihan yang ada di aplikasi. Jadi guru menyediakan latihan untuk siswa itu guru membuat latihannya sendiri seperti itu. And then the second one is Newsela. Newsela is an application for reading which provides some reading text with many types of genre. Jadi it's suitable for senior high school or college students gitu ya, karena ini lebih complicated. Oke, karena lebih complicated, jadi ada pilihan levelnya dari pilihan level vocabulary. Dan tapi kelebihannya di sini adalah dia memiliki latihan yang bisa kita gunakan untuk siswa seperti itu. The benefit of this application, it helps teacher on providing reading materials, assignment, quizzes, annotation, and vocabulary. This application also has 5 levels that can fit students' proficiency level, and then it is different from newspaper since teacher can provide assignment to check students' understanding. Jadi mungkin tampilannya memang mirip newspaper, but memang di dalamnya
itu berbeda dengan newspaper. Okay. Kalau implementationnya, this application can be used by the teacher for pre-class activities. Jadi bisa kita gunakan sebagai brainstorming untuk students kita sebelum kita masuk ke reading text yang kita inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian teacher can give homework through this application. Nah, ini juga bisa kita jadikan homework gitu ya. Selain untuk free activities, bisa jadi homework juga atau bisa juga diaplikasikan di dalam classroom tapi in the form of a group. Jadi students make a group and then discuss the materials. And then teacher can give quizzes after students discussion. Jadi quiznya bisa kalau di dalam kelas quiznya bisa diberikan setelah studentsnya melakukan discussion seperti itu. Nah, this is the application of Newsela. Ada beberapa topik, kemudian ada beberapa news, dan kita bisa klik di sini untuk mengetahui newsnya gitu. Biasanya news yang diberikan adalah the latest news. It seems like newspaper, but it's not newspaper actually. Okay. And then next adalah aplikasi untuk writing. Nah, ada di sini Lingodir. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah memakai ini gitu ya. It's a fun activity actually. Jadi kita bisa memilih beberapa topik di sini, topik tentang pet gitu, keluarga, Nah, kenapa di dalam bahasa Indonesia? Karena pada saat kita register pertama kali itu ditanyakan bahasa ibu kita apa dan bahasa target kita apa. Maka nanti yang keluar pada saat topik di dalam topik adalah bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia, tapi di dalamnya nanti instruksi dalam bahasa Inggris seperti itu. Like this, pilih kelinci. Nah, gambarnya akan ada gambar dan vocabulary dalam bahasa Inggris. Jadi kita tinggal memilih. Kemudian jika benar maka tandanya akan seperti ini. Dia berikan reward seperti ini, dan jika ini juga menyediakan feature pronunciation seperti itu. Jadi siswa kita bisa mencek bagaimana pronunciation yang benar dari suatu kata atau suatu phrase atau sentence seperti ini, good morning. Jadi mereka tahu how to pronounce that word and that sentence. Okay, I think it's suitable for junior high school students gitu ya, and senior high school also, but it's only for fun if it is senior high school, karena terlalu mudah untuk anak-anak senior high school ya. Description-nya adalah it is an interactive language learning application that covers some language in the world. Kemudian benefitnya, it helps to draw students' vocabulary. That's right, it supports autonomous learning also. It helps students to track their own progress. And then students are able to produce a sentence in written and or oral form. And then it has lots of grammar explanation. And then it has many types of exercises that make it more interesting. Jadi banyak latihannya begitu ya Bapak Ibu. How to use ya, kita tetap download lewat aplikasi Play Store dan iOS gitu. Kemudian kita create an account by Google account, and then kita mengikuti apa yang disarankan seperti itu. Nanti ada instruksinya diperlihatkan di sana. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengimplementasikan di kelas, maka stepnya akan seperti ini. Teacher asks students to create an account. Jadi teacher dan student itu perlu create an account. Kemudian students then take the vocabulary course or a certain theme. Nah, kita meminta studentsnya memilih gitu, atau kita yang memilihkan seperti itu, sehingga kita bisa mengontrol and give this feedback after the students finish the course. Then teacher can also ask students to use the game on the application to challenge them. Jadi kita tidak hanya meminta siswa gitu mempelajari apa yang kita berikan, topik-topik yang kita berikan, tapi juga kita bisa meminta mereka untuk challenge themselves gitu dengan cara mengerjakan game atau quiz yang ada di dalam aplikasi Lingodir. Okay, next.
adalah Storybird. Nah, Storybird is also for writing ya Bapak Ibu. It's a language art tools that uses illustration to inspire users to write stories and encourage ongoing writing. It's suitable for junior and senior high school students. Benefitnya adalah it provides interesting picture which helps students to produce ideas for writing. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa picture itu membantu siswa untuk dapat menulis dan memberikan gambaran kepada siswa untuk bisa merangkai kata-katanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, it's also from Play Store. Jadi semuanya ada di Play Store, tapi kita perlu agak lebih panjang ini ya. After logging in the account, choose create tab and pick a piece of artwork that is relevant to the story. Decide which type of books that is going to write. Submit the book into moderation and giving feedback in the comment section to the peer story. Jadi ini siswa bisa memberikan komen kepada siswa lainnya. Jadi it seems like feedback peer feedbacks yang mana ini lebih bermakna bagi students begitu Bapak Ibu. Kemudian nah tadi adalah writing dan selanjutnya adalah integrated skill. Jadi ada aplikasi yang bisa digunakan untuk beberapa skill sekaligus. Contohnya Duolingo. Duolingo ini kita bisa memakai Duolingo itu ada beberapa topik juga ya Bapak Ibu ya. Ini skillnya adalah writing juga grammar seperti itu, structure. Jadi reading juga ya. Jadi ada beberapa skill di sini, maka dari itu dia integrated. Nah, kemudian the instruction is in Indonesia ya Bapak Ibu. Namun the answer must be in English or the target language seperti itu. Mahasiswa hanya disuruh arranging. Arranging ini reading bisa, writing juga bisa, dan it helps to improve students vocabulary actually. Kemudian, nah ini penjelasan dari Duolingo. It's a platform about language learning application. It is suitable for junior and high school students. Benefitnya adalah it helps to improve students' vocabulary, and then it is an integrated application that is integrated listening, reading, writing, and translation. Okay, and then it helps students to write a simple sentence. Oh, yes, and it's suitable for teaching simple present tense. Yeah. And then the instruction is in bahasa in which easiest users to do the task. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kadang instruksi itu tidak jelas karena siswa kita tidak mengerti apa yang mereka lakukan seperti itu. How to use? Jadi we need to download it, Play Store again or App Store. Kemudian students start the application by setting up an account. Jadi harus sign up. Kemudian students learn vocabulary by selecting a picture based on the instruction given. Students continue the lesson to the next step until it's done. And implementation in the classroom, teacher asks students to do the task on the app. On the app, teacher asks students to follow the instruction on the app. And teacher asks students to make a simple sentence after completing the task on the application. Jadi ini mostly kepada reading, writing, dan translation seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti ini tampilan Duolingo, dan I think it's most favorable application that the teacher use. And then the second one is Iwa. Iwa is Iwa learning English language. Seperti ini. Iwa itu punya beberapa level. Ada level untuk pemula gitu. Ada level untuk pemula tuh beginner ya, ada intermediate, and ada advanced. Jadi it based on our proficiency level. Jadi ada beberapa cerita di sini, ada perpustakaannya. Maksud perpustakaan di sini adalah jenis-jenis buku dan buku-buku yang mereka sediakan seperti itu. Kita bisa memilih based on our students level. Kemudian
This is the description. It is an application that consists of conversation. Jadi di dalamnya ada conversation, ada listening part, ada reading part to assist English learners in a fun way. Jadi ada reading text-nya. Kemudian kalau kita mau play, tidak mau mendengarkan atau kita mau sambil mendengarkan how they pronounce the word gitu, we can play the recording. It is of course for senior high school students because it's more complicated. Benefitnya, it helps learner to learn conversation in a fun way. It helps learner to enhance their communicative ability and their reading and listening skill. It is audiobook and audio article that helps to improve students' vocabulary, pronunciation, and also critical thinking skill during reading and listening. The instruction is in bahasa in which easy students to do the task. Okay. Instruksinya juga dalam bahasa ya, sehingga memudahkan siswa untuk memahami seperti itu. Kemudian how to use the application. It is also needs to be downloaded on Play Store or iOS gitu. Student must register with an email and password. Students choose their native language and the target language. After registering EWAS feature are ready to be used. And then if we are as a teacher wants to implement the application in the classroom, teacher can choose one of the audiobooks or audio articles specific genre to be learned. Teacher asks students to do the task whether about the vocabulary or the pronunciation, and then teacher can also ask students to do the games whether individually or in pair. Jadi di dalam buku ini, di dalam aplikasi ini juga ada games yang bisa membantu kita sebagai teacher untuk menjadi, entah itu menjadi pre-activities atau post-activities yang membuat belajar lebih fun gitu. Okay, this is we come to the end session, Q&A session. For those who wants to ask questions, you can ask directly to me, or you can write down your question in the chat box given. Okay, thank you. Memang anak-anak ini mungkin 1, 2, 3 itu ngerasa seneng ya. Lalu yang keempat udah merasa ya gitu-gitu aja. Nah, terus yang berikutnya memang saya juga kebetulan anak-anak siswa saya di sini kan kita dapat test 2 week ini, Bu Eka. Jadi dapat test 2 week, dan itu kan test 2 week itu 100 soal listening itu dengan 100 yang readingnya. Dan mereka itu memang ya biasanya mungkin mendengar film, lagu atau apa. Nah, tiba-tiba ini mereka harus mendengarkan soal yang sifatnya listening. Jadi yang Cambridge yang pertama itu yang saya sempat menyampaikan ke mereka, ini bisa kamu dapatkan bisa dengan cara di-download, terus juga bisa diulang-ulang seperti itu. Dan ya terkadang kita memang harus nge-spare waktu khususnya untuk bahasa Inggris karena ini anak SMK, jadi nggak jauh beda sebenarnya dengan yang lain. Dan mungkin saran dari saya, bukan saran ya, mungkin requestnya kita lah ya, guru-guru lain, memang yang seperti ini terkadang itu sering dilupakan untuk ke skill listening, karena kalau reading, writing, juga speaking, mungkin speaking juga bisa lah dengan temannya atau dengan gurunya, tapi kalau skill listening ini memang kategorinya kategori jarang selain mendengarkan lagu seperti itu. Dan kita sih berharapnya mungkin nanti dari pihak ULM khususnya FKIP Bahasa Inggris mungkin ada satu webinar yang khususan selain platform, mungkin soal-soal yang komposisinya adalah listening section. Nah, itu aja. Selamat sore. Oke, terima kasih sharingnya Bu Isma. Mungkin nanti suatu saat bisa ada webinar khusus tentang listening listening skill seperti itu ya, dan how to overcome our
difficulties in answering listening questions seperti itu. Thank you Bu Isma. Oke, any other kah yang Bapak Ibu yang mau sharing gitu? Sebenarnya masih ada satu lagi sih yang mau saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Saya memohon bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat membantu saya sekali lagi sehingga pembelajaran ini, maksudnya materi yang kita dapat hari ini betul-betul bisa Bapak dan Ibu aplikasikan di dalam kelas dan bisa betul-betul bermakna dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta saya seperti itu. Jadi saya share dulu ya. Oke, azan. Nah, jadi saya meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengimplementasikan salah satu saja atau boleh satu atau dua saja media yang telah Bapak dan Ibu pelajari sedikit hari ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa explore. Kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan dalam eksplorasinya, bisa Bapak dan Ibu bertanya di grup WhatsApp yang sudah kita buat bersama itu. Jadi pada saat Bapak dan Ibu kesulitan di pertengahan jalan, Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada kami yang ada di WhatsApp grup dan insya Allah bisa dibantu seperti itu. Jadi saya memohon bantuan Bapak dan Ibu untuk mengimplementasikan satu atau dua media yang telah kita pelajari bersama, yang menurut Bapak dan Ibu mudah dan yang menarik perhatian Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu implementasikan di dalam kelasnya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memberikan bukti bahwa Bapak dan Ibu telah mengimplementasikannya melalui foto entah itu foto Bapak dan Ibu meminta meminta siswa untuk mengerjakannya di WhatsApp group seperti itu, ataupun Bapak dan Ibu memberikan screen capture bahwa ada mahasiswa Bapak dan Ibu yang telah melaksanakan atau mengerjakan bagian tugas dari aplikasi tersebut gitu. It needs to be uploaded a week after this workshop. Jadi sekitar tanggal 30 nanti, ya seminggu ada waktunya Bapak dan Ibu boleh mengimplementasikan satu atau dua gitu. Kalau misalnya agak kesulitan dua, ya boleh satu saja. Yang penting Bapak dan Ibu sudah melakukan sudah mengimplementasikan salah satu dari aplikasi ini seperti itu ya. Boleh dua, boleh sangat boleh kalau dua gitu ya. Cari yang Bapak Ibu mudah melakukannya dan mudah untuk dilakukan oleh siswa-siswa Bapak dan Ibu seperti itu. Saya hanya meminta bukti berupa foto kegiatannya seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu yang sudah ada yang offline, boleh foto offline untuk pada saat siswanya mengerjakan. Namun jika itu belum gitu ya Bapak dan Ibu, jika masih online, boleh berupa screen capture bahwa Bapak dan Ibu telah seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nanti saya akan memberikan Google Form-nya melewati WhatsApp group yang sudah kita punya gitu ya Bapak dan Ibu, dan itu bisa kita gunakan untuk sharing seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, boleh sharing dengan kita. Kalau kita punya solusi, we will give you solution for your teaching and learning process seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada sharing, adakah lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau sharing lagi? Tapi
Semoga yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua ya Bapak dan Ibu ya, sharingnya. Terima kasih kepada Pak Said, Bu Isma, dan Pak Edwin juga atas sharingnya, terlebih kepada Ibu Jumariati ya atas masukannya seperti itu. Oke. This is the end of our pelatihan today. I would like to express my highest gratitude to all participants, and we will also would like to feel sorry if for any inconvenience during this event. To close this event, let us recite Hamdalah. Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka, Ibu Mariati. Thank you Bu Eka. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu masukannya. Absennya boleh minta buka nggak? Mungkin link presensi nanti akan kami bagikan di WhatsApp grup. Ya, tadi itu ada kesalahan setting Bapak dan Ibu. Kemudian nanti mungkin info-info akan kami share melalui WhatsApp grup. Terima kasih Bapak dan Ibu. You may leave this room.